Ya pemirsa, Anda kembali di One on One. Saat ini kalau kita melihat dari tragedi musibah di Pondok Pesantren Al-Khawtsini ini ada bahkan ratusan, lebih dari seratusan wali santri yang saat ini terselimuti oleh rasa haru, cemas, bahkan kemudian menanti sedikit secercah kabar baik Pak terkait dengan anak mereka yang mungkin saat ini belum ditemukan atau masih berada di bawah reruntuhan. Tentu ini dampak psikologis kepada wali santri luar biasa. Apa yang harus dilakukan Pak Kiai? Pertama, bahwa seluruh apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita termasuk musibah. Musibah-musibah di mana saja, musibah jatuh dari motor, ketabrak mobil, atau musibah apapun termasuk musibah runtuhnya sebuah bangunan, baik bangunan itu ada di pesantren atau bangunan itu di lain-lain tempat, semuanya ketika terjadi sebuah musibah maka kita kembalikan semuanya kepada Allah. Tentu itu adalah sikap positif ajaran agama kita. Sebab kalau kita tidak kembalikan kepada Allah, nanti kita malah depresi sendiri, kita menyalahkan diri. Coba Anda bayangkan. Kenapa ketika naik motor kok jatuh? Di situ sudah tahu ada lubang, terus kemudian jatuh, kemudian menyalahkan dirinya terus. Kenapa aku lewat ini? Kenapa aku lewat ini? Saya jadi jatuh, kakiku jadi, dan seterusnya. Yang ketika demikian, sikap yang paling diutamakan baik pada keluarga, wali santri, atau siapa sajalah yang terkena musibah, yang pertama adalah sabar. Sabar itu termasuk asobru alal musibah. Sabar terhadap kejadian-kejadian musibah yang semacam ini. Walaupun dilakukannya susah sebenarnya Pak. Ya susah. Ya kita sifat positifnya mempunyai ajaran sabar. Coba kalau nggak mempunyai ajaran sabar, kan selain kalau terjadi musibahnya pada diri sendiri akan menyalahkan dirinya, bahkan menyalahkan orang lain terus. Lah, konteks ini adalah untuk mengajari kita bagaimana rasional kita juga iya, tawakal kita juga iya, tapi sabar kita juga harus iya. Karena semua kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam konteks untuk menjaga resiko-resiko, baik resiko jalan, resiko makan, semuanya ada resiko. Makan yang paling enak saja resikonya selilitan. Nah ketika bangun ya antara lain resikonya bisa ambruk, bisa macam-macam. Semua hidup ini ada resikonya. Sabar. Nah ini untuk kedepannya tetap harus bisa mampu mengendalikan resiko-resiko itu. Maka ada ilmunya Allah yang diajarkan untuk mengukur resiko-resiko. Ilmunya Allah untuk mengukur resiko bangunan ya tentu ilmu bangunan. Apa namanya itu? Konstruksi. Ilmu bangunan, ilmu konstruksi untuk ngitungnya bagaimana. Semen berapa, besi berapa, batu berapa. Nah bagi orang yang mempunyai ilmunya Allah ini, itu yang bisa ngitung. Maka ke depan siapa saja, tidak hanya di pesantren, di mana saja pasti ada pengawas dari pemerintah, ada pengawas bangunan, ada semuanya. Itulah yang bersama-sama tujuannya untuk menghindari kemafsadan, menghindari kerusakan. Nah, darul mafasid itu muqaddam. Menghindari mafsadah, resiko-resiko itu harus didahulukan. Nah, maka saya yakin ilmu di pesantren sama ilmu nyata dohir tentang ilmu bangunan itu dalam konteks mengambil keputusannya sama. Darul mafasid muqaddam, bahwa menghindari musibah-musibah yang kira-kira menjadikan musibah itu didahulukan. Nah kok ternyata tetap jadi musibah, padahal kita usahanya udah benar-benar, tapi ternyata terjadi, ya kita kembalikan semua kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya yang terjadi ini
bisa menjadi bagi yang tidak kena musibah ini menjadi pelajaran ke depan bagaimana cara membangun yang baik. Bagi yang terdampak? Ya, bagi yang terdampak pasti sabar. Dan insya Allah jikapun itu ada korban sampai meninggal dunia dan ini lagi melakukan mencari ilmunya Allah, niatnya sungguh-sungguh untuk Allah dan juga lagi beribadah oleh Allah, saya yakin santri yang meninggal ini syahid. Saya yakin. Karena semua lagi tujuannya untuk Allah. Pak, iya. Sedang melaksanakan sholat. Saya yakin itu kenapa? Niatnya orang tua ya lagi mencari ilmu karena Allah, niatnya anak juga lagi demikian, anaknya juga lagi melakukan ibadah karena Allah. Nah yang demikian ketika nyampe bahwa anaknya itu termasuk dipanggil Allah karena syahid, Masya Allah, jazauhu jannah, bahwa balasannya ya sorga. Maka ketika yang demikian kita sabar untuk menerima musibah memang berat. Sabar untuk menerima musibah itu berat. Tapi kita juga tidak harus berlarut-larut berpikir menyalahkan diri sendiri atau bahkan menyalahkan orang lain. Tapi untuk menjaga resiko-resiko ke depannya, ya ini sebagai pelajaran. Termasuk yang tadi Anda sampaikan bahwa menghindari resiko itu harus didahulukan terlebih lagi dalam pembangunan pondok pesantren ini. Mohon maaf Pak Kiai, kemudian beredar isu juga bahwa pondok pesantren ini informasinya diduga kemudian juga ada beberapa izin yang kemudian tidak terpenuhi. Apakah ini kemudian menjadi salah satu perhatian yang mungkin nanti juga akan didorong oleh MUI agar tidak terjadi hal-hal serupa lagi ke depannya? Sesaat lagi kami bahas untuk Anda.